Halo guys, kembali lagi dengan aku Iqbal. Aku bakalan jadi host kalian lagi di podcast kelima. Hari ini temanya itu tentang diputusin mantan. Dan aku sudah membawa tamu dari CCC. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Ardiansyah Lubis. Saya admin dari @bangrey12_. Oke, Bang Rey ini tinggal di mana ya? Tinggal gua di Kota Padang Sidimpuan, dibilang di Medan. Oh, Horas Medan ya. Horas, Bang. Nah, hari ini aku bakal ngebahas tentang diputusin mantan nih. Nah, kalau admin boleh cerita sedikit, admin juga pernah kayak nggak pernah diputusin sih sama mantan. Mungkin admin sering ya ngeputusin mantan. Mungkin kalau ya gimana ya? Aduh, kayaknya kurang enak nih kalau admin sendiri yang curhat. Jadi kayaknya harus tanya sama narasumbernya nih. Narasumbernya sendiri punya mantan nggak? Ya punya sih. Mantannya beberapa orang nih. Lebih dari 100 kah atau 1000? Kalau terbanyak lah, banyak. Banyaknya itu melebihi 20 kah atau gimana tuh? Soalnya gini, orang Medan itu biasanya kalau pacaran itu terlalu banyak. Bukan terlalu banyak sih, emang banyak gitu pacarnya. Iya sih. Intinya lebih 20 lah. Wah, keren. Nah, masalah diputusin mantan nih. Lu sendiri punya cerita nggak sih tentang diputusin sama mantan? Ada kan, gua ada cerita kan. Nah, Itu dulu kan pertamanya kayak gini. Jadi cowok itu kan kalau jemputnya di gang rumah dia pasti kan agak risih kan. Nah terus gue minta sama dia untuk jemput di rumah dia. Terus gue cuma bertanya aja sama dia, apa gue boleh main ke rumah, terus sekalian kenalan sama orang tua dia. Padahal di situ gue cuma nanya kan, nggak maksain dia untuk bisa ngenalin ke orang tua dia, terus bisa untuk main ke rumah dia gitu kan. Terus kan itu gue cuma nanya doang sama dia apa boleh apa enggak. Nah nggak berapa lama dia chat gue kan, udahlah kita sampai sini aja, gak usah hubungin gue ya, semoga dapat yang lebih baik dari aku, kata dia. Padahal di posisi itu gue cuma nanya doang, nggak maksain kan gitu kan. Gue malah diputusin kayak gitu kan. Ya udah, kalau aku ada salah, kalau ada aku memaksakan diri untuk bisa kenalan sama orang tua, bisa main ke rumah, aku minta maaf samamu, aku bilang kan. Nah nggak berapa lama dia mantan aku itu orangnya keras kepala, egois kan kayak gitu. Nah dia udah ngambil keputusan, nggak bisa ngomong baik-baik. Terus yaudah gue ngemis kayak gitu kan, gue ngemis cinta demi dia, untuk mempertahankan sebuah hubungan. Nah gak berapa lama kayak gue udah kayak apa sih, udah terlalu ngemis sama cinta, malah di kayak gitu juga. Nah gak berapa lama dia tetap milih untuk pisah. Ya udah, kalau emang itu kau mau, gak apa-apa, aku terima, aku bilang kan. Nah ya udah, semoga dapat yang lebih baik dari aku, kata dia. Gara-gara aku diputusin karena aku minta untuk kenalan sama orang tua dia supaya bisa main-main ke rumah dia kayak gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, umur lu dan umur dia berapaan tuh waktu kalian pacaran? Umur aku sama dia, Iya. umur aku 19 tahun, dia umurnya 18 tahun. Oke, 18 tahun ya. Menurut aku sih itu baru-baru SMA ya. Karena gini, menurut aku kalau orang-orang yang baru tamat SMA itu, apalagi cewek nih kan, nggak semua orang tua yang ngizinin anaknya itu pacaran, apalagi di masa sekolah tuh. Takutnya kan salah pergaulan atau apapun. Tapi nggak semua orang tua yang
ngelarang anaknya untuk bawa pacarnya ke rumah gitu untuk dikenalin sama orang tua. Ya mungkin kasus lu ini memang bener kayak dia itu takut kenalin lu, mungkin ya gimana ya, dia nggak dibolehin pacaran, makanya ya pacaran-pacaran dijemput di gang-gang gitu sebenarnya biasa sih. Karena aku sendiri itu dulu aku pacaran mulai dari umur 13 sampai 14 tahun. Jadi aku dulu itu kalau jemput dia itu pasti di gang. Tapi setelah beberapa bulan orang tuanya makin kenal sama aku dan aku pun kayak nekat itu langsung jemput dia ke rumah. Ya kenalan-kenalan, ya mungkin langsung deket sama orang tuanya gitu. Nah, tips gua nih kalau lu memang kayak dia nggak dibolehin pacaran, coba lu datang langsung tiba-tiba. Awalnya jangan bilang pacaran, tapi kayak temen dia atau apaan gitu. Nah, jangan lupa kalau ke rumah dia bawain martabak. Karena gimana ya, martabak itu selalu identik dengan mana apa nih, calon mertua gitu. Jadi kalau lu kasih martabak pasti kayak, oh orangnya baik nih gitu, manis gitu, sama kayak martabak gitu. Mungkin lu pernah datang ke rumah orang tuanya atau belum pernah sama sekali? Kalau ke rumah dia belum pernah sih, itu makanya kan gua pengen ke rumah dia. Terus itu kalau masalah dibolehin pacaran itu dia sendiri yang bilang kalau ayah dia ngizinin cowok dia datang ke rumah untuk main. Terus makanya aku beraniin untuk bisa untuk jumpa sama orang tua dia, main ke rumah dia, supaya nggak di gang lagi dijemput dia, kayak gitu. Nah mungkin nih aku nih bukannya pikiran negatif ya, mungkin dia ada kemungkinan banyak sih, kayak misalnya dia nih belum siap untuk memperkenalkan kamu sama orang tua dia karena takut hubungan kalian nggak lancar gitu, nggak sampai ke jenjang pelaminan gitu. Takutnya gitu, cewek kan biasa malu tuh, apalagi kalau lu udah kenal orang tuanya, terus pas sudah putus kan pasti orang tua kayak bilang, kok si ini kok nggak ke rumah sih, kan ayah kangen atau ibu kangen gitu. Nah di situ mungkin dia nggak mau. Atau yang kedua, dia udah kenalin pacarnya yang lain ke rumah, jadi dia nggak berani ngenalin lu ke rumah dia. Mungkin bisa aja sih kayak gitu. Pernah selingkuh nggak dia gitu selama lu pacaran? Kalau itunya sih nggak tahu sih ya. Terus ya udah, kalau emang di situ kan gua langsung ngomongin kan, ya udah kalau emang belum siap, belum bisa untuk ngenalin ke rumah atau sama orang tua, ya nggak apa-apa kan gitu kan. Nah nggak, gua terus nanya dia, ya udah kalau emang kamu nggak bisa untuk kenalan sama orang tua kamu, main ke rumah kamu, ya udah kamu main ke rumah aku dulu aku bilang kan. Terus supaya kau bisa jumpa sama mama aku, sama saudara aku gitu. Dia malah jawab, nggak malu, kata dia. Terus kalau masalah selingkuh dalam hubungan itu belum pernah sih, dia belum pernah selingkuh. Tapi kami udah putus, seminggunya dia udah sama cowok lain. Oke, nah itu sebenarnya ini aku nggak tahu ya, bukan memperkeruh suasana kalian atau membuat lo gagal move on. Mungkin itu kalau dalam setelah putus ada yang baru, dan di masa-masa kalian pacaran terakhir pacaran itu dia berubah, mungkin karena ada seseorang yang datang sebagai pangeran atau pahlawan gitu, kayak pahlawan kesiangan yang membuat dia nyaman dan melupakan kalau dia itu punya pacar. Dan di situ mungkin kayak, aku nih lebih baik sama si ini aja deh, soalnya kalau sama si misalnya sama lu kurang enak gitu, atau ya gimana ya, soalnya kita sendiri nggak bisa datangin ceweknya kan dan terus tanya-tanya gitu. Tapi kembali lagi nih, karena terlalu jauh kita cerita tentang diputusin mantan maksudnya kayak diputusin mantan gitu. Terus setelah putus itu lu kayak gagal move on kah, atau udah langsung setelah putus udah kayak biasa aja gitu, nggak peduli lagi sama dia atau gimana? Kalau masalah move on apa nggak move on, pertama kan gue diputusin, itu awalnya belum move on sih, tapi sekarang udah move on.
Terus gua baru putus sama dia itu sebulan atau 2 bulan masih kepikiran, masih ingat-ingat masa-masa pacaran sama dia, jalan. Pokoknya masih keinget sama dia, tapi sekarang udah move on kok. Oke, bagus lah. Karena gini, kalau ketika kalian patah hati, nangislah sepuas-puasnya dan jangan diingat lagi gitu. Jadi kayak sekali aja tuh nangisin dia, walaupun nangis darah, ya udah nangis aja sekali, tapi jangan diulang lagi gitu. Oke, ini lu udah bisa move on nih. Nah, gue mau tanya nih, setelah lu putus sama dia, lu pernah nggak sih jumpa dia gitu sama cowok lain? Soalnya gini, lu tadi bilang setelah seminggu kalian putus, dia jalan sama cowok lain. Nah, lu pernah nggak sih pernah nggak sih kayak lu jumpa dia di luar gitu? Kalau jumpanya sih pernah, tapi itu jumpanya bersampingan sama dia, terus tatap muka kan. Dia mukanya kayak pura-pura nggak tahu, terus pura-pura nggak tahu, terus nggak ingat sama gua gitu kan. Tapi di situ gua kayak ketawa-ketawa, tapi ketawa gua itu kan pasti ada rasa pedih, cemburu, pasti kan mikirin apa sih, pasti gua mikirin, pasti pikiran gua kayak gini, berarti dia mutusin gua alasan nggak boleh untuk kenalan sama orang tua dia, padahal ujung-ujungnya dia udah punya simpanan atau selingkuhan gitu. Oke, nah lu sendiri pernah nggak sih jumpa sama pacarnya cewek lu ini? Ini lebih parah lagi, kalau jumpanya sering, atau pacar dia itu kawan SD aku. Oke, ini mungkin kasus penikungan nih, soalnya gini, dia itu kan temen lu nih, pacarnya itu temen lu mah. Nah mungkin karena lu terlalu mesra sama mantan lu itu, dan cowok ini temen lu itu ngelihat itu, dia cemburu mah. Makanya ketika kalian hubungannya agak retak, apalagi kayak permasalahan kalian ribut tentang yang nggak boleh dikenalin sama orang tuanya, nah si cowok ini masuk nih ke dalam hubungan kalian. Itu nggak tahu sih, kalau masalah apanya romantis kami nggak pernah ngumbar gitu loh. Soalnya kan awal pacaran gua bilang sama dia nggak perlu diumbar untuk keromantisan hubungan, yang penting ingat komitmen, itu aja. Tapi iya cuma itu jauh dia aku. Tapi hampir sebulan hubungan, fotonya itu putusnya mau 1 bulan, seumpamanya 3 hari lagi untuk anniversary yang 1 bulan. Mungkin itu kado terindah untuk terakhirnya untuk gua. Nah oke, 1 bulan ya. Oke. Nah gini, ketika lu move on tuh, ketika diputusin, kata-kata motivasi untuk orang-orang yang dengerin ini apa tuh? Kayak lu kan udah diputusin nih sama mantan lu. Nah kata-kata motivasi untuk mereka yang diputusin sama mantan mereka juga apa nih? Teruntuk cewek, kalau cowok pengen main ke rumah, diizinin, walaupun tidak diizinin sama orang tua. Kalau dia pengen untuk kenalan, berarti dia serius sama kamu, menjalani hubungan. Jangan terlalu vulgar mukanya polos, tapi perilakunya selingkuh. Nah mungkin sampai di sini aja dulu ya pembahasan diputusin mantan. Dan kalau kalian mau curhat-curhat di Instagramnya CCK atau CCK, itu boleh. Ntar kalian curhat aja tuh masalah pribadi kalian, kayak tentang pacaran kah atau apapun, di grup di Instagram mereka, bisa DM langsung. Ntar cerita kalian itu bakalan aku bacain di podcast ini, dan aku bakalan cari kayak satu narasumber yang pernah satu masalah sama cerita kalian. Jadi ya segitu aja dulu podcast ke-5 ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.